mahasiswa PPG periode 6 tahun 2023 program studi biologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta. Mari kita saksikan video pembelajaran saya di dalam kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Insyaallah. Terima kasih jika kalian hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Berarti kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anda Prabu. Semoga dengan kita berdoa Allah memberkati kita semuanya sehingga kita bisa belajar dengan lancar, baik, dan kalian mendapatkan ilmunya. Amin. Anak-anak semuanya, hari ini kalian hadir semua? Apakah ada yang sakit? Baik, kalau kalian hadir semuanya berarti Ibu tidak mengabsen satu persatu ya. Kita lanjutkan untuk kesepakatan kelas. Jadi Ibu mau kelas ini nanti tertib dalam belajar dan aktif tentunya. Yang pertama, kita disiplin. Ibu sudah melihat kedisiplinan kalian masuk di kelas ini tepat waktu dan baju Bunda sudah rapi semuanya, jilbab harus rapi, sudah terlihat semuanya. Kemudian karena kita belajar menggunakan HP, tab, maka Ibu minta perlengkapan kalian ini dipergunakan sebaik-baiknya. Jika tidak dipergunakan, maka ditutup dulu. Siap? Siap. Yang ketiga, tunjuk jari. Minggu kemarin kita belajar apa sih? Ibu minta dari kalian Satrio, ya, sampaikan apa yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Boleh di situ saja. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan manusia itu terbagi di dua, ada bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu ada rongga hidung, rongga mulut, faring, epiglotis, laring, trachea, dan sedangkan yang di bagian bawah itu ada paru-paru, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan diafragma. Iya, betul, jawaban dari teman kalian, jawaban dari anak Satrio. Ini yang sudah kita pelajari kemarin. Yang sudah di musim pancaroba seperti ini, Ibu mau nanya, kira-kira apa sih yang kalian lihat di gambar ini? Yuk, siapa yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan? Ya, Dava. Gambar orang lagi sakit nih, Sakit apa mana? sakit flu. Sakit flu. Iya. Berapa kali Dava terserang sakit flu dalam 1 tahun? Sekitar 3 sampai 5 kali. 3 sampai 5 kali. Merasakan? Yang pertama pusing, yang kedua hidung mampet, yang ketiga tenggorokan sakit, dan yang terakhir lemas. Oke.
demam, lemas, pastinya karena salah satu dari organ pernafasan kita terserang sakit flu. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, Salwa. Itu orang yang lagi sakit flu. Salwa dalam 1 tahun ini pernah sakit flu? Apa yang Salwa rasakan? Yang saya rasakan yang pertama itu kan sakit kepala, terus panas tinggi, terus batuk-batuk, bersin, sama tenggorokan sakit, sama sakit otot gitu, sama lemes. Minum es. Minum es. Terus Cuaca. terus alergi. Terus adanya virus atau bakteri? Polusi. Terus virus atau bakteri? Virus. Dari virus yang menyerang. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran? Baik, Yohan, silakan. Tujuan pembelajaran kita ini adalah peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi organ serta kelainan gangguan yang muncul pada sistem pernapasan manusia dengan benar melalui model PBR. Dengan metode observasi, diskusi, presentasi, dan penugasan dengan benar kritis dan gotong royong. Iya, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Yaitu kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi organ serta kelainan atau gangguan pada tubuh kita manusia. Dengan apa? Bagaimana caranya? Yaitu dengan model PBL. PBL itu adalah problem based learning. Kalian harus dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kasus nanti ya yang akan dibagikan melalui LKPD. Kemudian dengan metode observasi, berarti kalian harus mencari data sebanyak-banyaknya, bisa melalui video, bisa melalui artikel, bisa melalui komik dan sebagainya. Jadi manfaatkan HP kalian ataupun tab kalian. Kemudian diskusi itu sudah pasti. Presentasi, kalian nanti hasilnya dipresentasikan ke depan dan ada penugasan. Kemudian bernalar kritis dalam mengerjakan LKPD. Nanti kalian saling memberikan ide-ide dan gagasannya, dan tentunya yaitu gotong royong. Sini kalian harus kerjasama. Tidak disebutkan diskusi kalau kalian mengerjakan sendiri. Jadi kalian harus lakukan secara bersama-sama. Kemudian untuk penilaian yang akan Ibu ambil adalah sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran pengetahuan, yaitu melalui pre-test, post-test, dan ada tugas-tugas LKPD-nya, serta keterampilan kalian yaitu pada saat kalian presentasi. Siap untuk belajar atau belum? Kita gunakan. Kalian buka HP-nya. Buka mentimeter.com. Ya, silakan. Organ berikut ini yang berperan dalam sistem pernafasan yaitu satu lagi ya, hanya 3 yang betul. Kenal adalah proses pertukaran.
Iya, terima. Kalian berdiri. Contoh ya, misal Bio lompat. Bio lompat. Lompat. Siap. Bio tepuk 1. Bio tepuk 3. Lompat. Bio lompat. Baik, terima kasih semuanya. Silakan dulu. Kita saksikan dulu video penayangan dari penyakit tenggorokan akibat infeksi. HIV, organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ pernapasan bisa mengalami gangguan karena kuman penyakit yang berasal dari lingkungan maupun kebiasaan hidup yang tidak sehat. Lalu, apa saja gangguan pada sistem pernapasan manusia? Yuk kita cari tahu bersama. Asma. Penyakit asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Emfisema. Emfisema merupakan penyakit pembengkakan paru-paru karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Influenza atau flu. Influenza atau flu merupakan salah satu penyakit pada sistem pernapasan manusia. Influenza atau flu dapat terjadi karena virus influenza. Gejala influenza antara lain bersin-bersin, demam, dan bulat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol. Baik. Yang kalian lihat tadi adalah beberapa dari gangguan sistem pernafasan. Masih banyak lagi yang dapat menyerang tubuh kita, baik itu oleh bakteri, virus, maupun lingkungan, ada lingkungan, atau yang diturunkan ataupun yang tidak diturunkan. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian bisa menyimpulkan hasil dari penayangan video tersebut. Ya, siapa? Siska? Kesimpulannya itu membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa-sisa seperti karbon dioksida. Hasil dari penayangan video tadi berkenaan dengan gangguan sistem pernafasan manusia. LKPD yang ada di depan, LKPD-nya. Diskusikan dan kalian baca untuk data penguatan melalui literasinya. Boleh menggunakan video, boleh menggunakan artikel lainnya, boleh menggunakan e-komik. Silakan mulai dikerjakan dan diskusikan bersama kelompok. Biar cepat, ada yang menulis, ada yang langsung didiskusi. Dari literasinya jangan hanya satu ya, cari sebanyak-banyaknya untuk mendukung dari kasus kalian.
Itu ada plusnya kan ya? Kalian diskusikan ya. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Kalau kalian sudah membuat pengorganisasian, kalian lanjutkan dengan penyelidikan. Gunakan data sebanyak-banyaknya ketika kalian melakukan penyelidikan kasus.
saya yaitu Arif, yang kedua ada Satrio, yang ketiga ada Dava. Rumusan masalah berdasarkan data yang kami cari yaitu Indonesia saat ini menempati urutan kedua setelah India terkait penyakit tuberkulosis, yaitu dengan jumlah sebanyak 960.000 dan 93.000 angka kematian per tahun atau setara dengan 11 kematian kerja. Dikutip dari Global TB Report pada tahun 2022, TBC menyerang kelompok usia produktif terutama pada usia 45 sampai 54 tahun. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Namun, infeksi TBC sering menyerang paru-paru. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, TBC berada di peringkat kedua sebagai penyakit menular yang mematikan. Adapun penyebab TBC yaitu Mycobacterium tuberculosis dapat menular lewat saluran air minum ketika pengidapnya batuk, bersin, bicara, tertawa atau bernyanyi. Meskipun cara penularannya mirip dengan pilek atau flu, TBC tidak menular semudah itu. Gejala tuberkulosis tidak selalu menunjukkan gejala sakit. Para ahli membedakan TBC menjadi dua jenis, yaitu yang pertama TBC latin. Pada jenis TBC ini bakteri dalam keadaan tidak aktif sehingga pengidapnya tidak mengalami gejala apapun. Karena itu jenis latin meskipun tidak menular, tetapi pengobatan TBC perlu kamu lakukan agar tidak berkembang menjadi TBC aktif. Yang kedua yaitu TBC aktif. Bakteri TBC dapat menular dan menimbulkan sejumlah gejala setelah infeksi terjadi. Tanda dan gejala TBC aktif meliputi yang pertama batuk selama 3 minggu atau lebih, yang kedua batuk darah atau lendir, yang ketiga nyeri dada, yang keempat penurunan berat badan, yang kelima kelelahan, yang keenam demam, yang ketujuh keringat saat malam hari, yang secara langsung atau langsung. Ada yang lain lagi? Silakan. Batuk selama 3 minggu, yang kedua batuk darah atau lendir, yang ketiga nyeri dada, yang keempat penurunan berat badan, yang kelima kelelahan, yang keenam demam, yang ketujuh keringat saat malam hari, kedelapan panas dingin, dan terakhir kehilangan sadar makan. Itu penyebabnya. Silakan yang menjadi lagi. Ada lagi? Ya Ratu. Caranya masyarakat yaitu mengurangi rokok atau tidak merokok. Yang kedua, masyarakat harus olahraga secara teratur. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Yang terakhir, menggunakan masker bila berdekatan orang TBC. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada. Baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup, ada yang ingin bertanya? Akan dulu ya, Bu. Misalnya, hal apa yang menyebabkan asma itu bisa kambuh? Oke, izin dijawab ya. Jadi sebenarnya asma itu kamu bisa dari kebiasaan diri, misal dari olahraga yang gak teratur, terus konsumsi makanan yang misalkan porsinya sedikit, yang awalnya sedikit porsinya jadi besar, perubahan kita makan misalkan, terus lagi
sebenarnya sama aja ya yang tadi udah. Teman kalian dari di depan mengenai TBC dan asma, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapat hari ini yaitu mengenai penyakit TBC itu disebabkan oleh virus bakteri mikrokosis. Di Indonesia ini kasusnya sudah sangat tinggi, yaitu tingkat kedua dari seluruh negara. Kemudian penyakit ini tidak berumur, tapi rentangnya di antara umur 45 tahun. Penyakit ini menyerang organ paru-paru. TBC ini menular, tapi menularnya tidak segampang penyakit flu. Ada lagi? Asma itu merupakan kondisi ketika saluran udara meradang, membengkak, menghasilkan lendir yang berlebih sehingga menyulitkan kita untuk bernafas. Seperti itu. Saya dapat kesimpulan. Terima kasih. Disimpulkan kembali ya dari yang sudah disimpulkan oleh anak semuanya, itu memang betul TBC itu diakibatkan oleh bakteri, yaitu tuberkulosis. Jadi ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Jadi yang tidak aktif berarti tidak menular, yang aktif itu berarti yang menular. Akan tetapi itu bisa disembuhkan, itu melalui pengobatan yang rutin, tidak terputus. Kalau yang kami mengenai sistem gangguan pernafasan, terutama yaitu berkenaan dengan asma dan TBC, karena ini yang merebak ya, ini yang merebak di Indonesia dan di Asia. Kalian bisa memahami penyebabnya? Bisa? Baik. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, tidak terkena dua jenis penyakit ini. Isi sesuai dengan pada pertanyaan yang ada di PPT. Setelah kalian isi, kalian tempelkan pada papan tulis yang ada di sebelah kanan. Nah, yang kedua adalah hal menarik dalam pembelajaran ada karena mempelajari tentang penyakit asma dan TBC. Yang ketiga, apakah kalian memahami materi yang disampaikan guru? Paham karena yang dijelaskan oleh Bu Sri dan teman-teman sangat jelas. Persepsi. Pertama, apakah kalian merasa senang dengan kegiatan pembelajaran ini? Saya jawab sangat senang. Yang kedua, ada apa hal menarik dalam pembelajaran? Ada. Contohnya, saya dapat mengetahui kelainan pada sistem pernapasan dan mendapatkan wawasan baru tentang sistem pernapasan. Yang ketiga, apakah kalian memahami materi yang disampaikan guru? Paham banget dan dijelasin amat guru sangat. Dan kerjakan post testnya langsung dari Google Form. Lihat sudah 90% kalian sudah menguasai untuk pembelajaran di kali ini. Jadi Ibu ingatkan untuk kalian bahwa sistem pernafasan pada manusia itu kita harus menjaganya, ya.
baik itu dari lingkungan yang bersih maupun dari faktor makanan. Kemudian hindari penggunaan asap rokok. Hindari. Ketika kalian berada di lingkungan yang banyak asap rokok ataupun ketika kalian berada pada perjalanan lalu lintas yang penuh dengan asap kendaraan, maka gunakan masker. Ini seperti teman-teman kalian ya, yang sudah menjaga kesehatannya dengan menggunakan masker. Jadi itu adalah salah satu pencegahan untuk menghindari adanya proses gangguan sistem pencernaan pada manusia. Baik anak-anak semuanya, untuk tugas sudah Ibu sampaikan melalui Google Drive. Nanti kalian buka Google Drive-nya, kalian langsung kerjakan di situ titik 59:00. Jadi sampai jam 0. Oke, pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan belajar mengenai sistem sekresi. Kalian pelajari ya, dari sudah di penghujung waktu kita tutup pembelajaran kita di siang hari ini.